Hai YouTubers, kejahatan ataupun tindak kriminal pasti selalu ada di setiap belahan dunia ini. Tidak terkecuali Indonesia. Sama seperti di belahan dunia lainnya, di Indonesia sendiri tindak kriminal tersaji dengan lengkap, mulai dari kejahatan sepele sampai dengan kejahatan kriminal berskala besar. Kalau di luar negeri kita mengenal penjahat legendaris seperti Al Capone, Xi Jinping, Bonnie dan Clyde, maka di Indonesia juga gak kalah karena mempunyai penjahat legendarisnya sendiri. Inilah daftar 5 penjahat dan mantan kriminal Indonesia yang pada zamannya disegani, dihormati sekaligus ditakuti oleh masyarakat. Kusni Kasdut. Buat yang lahir di era 60 dan 70-an pasti kenal dengan sosok yang satu ini. Yap, Kusni Kasdut adalah seorang kriminal spesialisasi perhiasan dan permata berharga. Pria yang bernama asli Waluyo ini pada tanggal 31 Mei 1961 menjadi salah satu penjahat legendaris Indonesia setelah melakukan perampokan di Museum Nasional Jakarta yang sekarang ini dikenal dengan Museum Gajah. Dengan menyamar sebagai polisi gadungan, Kusni Kasdut sukses menggasak 11 permata curian setelah sebelumnya melukai seorang penjaga museum. Setahun sebelumnya, Kusni Kasdut pernah melakukan tindak kejahatan yang cukup membuat publik Jakarta geger. Dengan berbekal sebuah pistol dan ditemani anak buahnya, Kusni melakukan aksi perampokan terhadap seorang pedagang Arab kaya raya yang bernama Ali Bajenet. Ali Bajenet dirampok sore hari sewaktu baru aja keluar dari rumahnya di kawasan Awab Al-Hajiri, Kebon Sirih. Dia meninggal saat itu juga akibat luka tembakan dari pistol Kusni Kasdut. Beberapa tahun setelah perampokan permata di Museum Nasional Jakarta, Kusni ditangkap di saat dia berusaha menggadaikan permata hasil curiannya. Dia pun dijebloskan ke penjara dengan vonis hukuman mati. Saat di penjara, Kusni Kasdut pun akhirnya bertobat dan menyesali perbuatannya. Dia pun dibaptis sebagai pengikut Katolik bernama Ignatius Kusni Kasdut. Di saat-saat terakhir Kusni di penjara dijadikan ide untuk lagu God Bless yang berjudul Selamat Pagi Indonesia yang dimuat di dalam album mereka yang bernama Cermin. Ternyata yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak, Kusni sempat dijuluki Robin Hood Indonesia karena hasil rampokannya sering dibagi-bagikan kepada kaum yang tidak mampu. Kusni Kasdut juga termasuk salah seorang pejuang Indonesia yang ikut membantu TNI melawan Belanda saat masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Kusni Kasdut menjalani vonisnya di depan regu tembak pada tanggal 16 Februari 1980. Salah satu sosok kriminal yang cukup unik karena dia selalu memakai peci di kepalanya. Selain itu, kisah hidupnya pun menarik. Mat Peci lahir di Kecamatan Leles, Garut pada tahun 1943 dan merupakan keturunan dari keluarga terpandang. Dikisahkan Mat Peci mempunyai seorang kekasih yang bernama Eis, tapi galaunya hubungan mereka terganjal restu dari orang tua Eis. Karena sakit hati, Mat Peci pun merantau ke Bandung. Di awal rantauannya, Mat Peci bekerja sebagai calo karcis bioskop di sekitar kawasan Cicadas, Bandung. Namanya mulai dikenal ketika pada tahun 70-an Mat Peci banyak melakukan kejahatan seperti perampokan dan pembunuhan. Keluar masuk penjara pun tidak membuatnya serta-merta kapok dan bertobat. Malah Mat Peci semakin memperdalam ilmu kesaktiannya selama di dalam penjara dari sesama napi. Mat Peci dikabarkan mempunyai ilmu kebal yang menjadikan dirinya sangat sulit untuk ditangkap. Saat dia menjadi buronan, Mat Peci menikah dengan Eis setelah sebelumnya secara tidak sengaja keduanya bertemu di tempat prostitusi. Aparat intelijen yang sudah mencium dan mengetahui keberadaan Mat Peci akhirnya melakukan penyergapan di Garut. Sepak terjangnya berakhir pada tahun 1978. Mat Peci tewas tertembus peluru aparat di stasiun kereta api Leles, Kecamatan Kandungora, Garut. Kisahnya yang menarik ini membuat perjalanan hidup Mat Peci diangkat ke layar lebar. Tokoh Mat Peci saat itu diperankan oleh aktor Rahmat Hidayat dan Eis diperankan oleh artis Doris Kalabaut. Slamet Gundul. Sosok ini adalah mantan penjahat yang sempat menjadi DPO atau daftar pencarian orang nomor 1 kepolisian. Bahkan pada tahun 1989, Direktur Reserse Mabes Polri Kus Parmono Irsan mengeluarkan perintah tegas terhadap setiap jajarannya. Tangkap Slamet Gundul, hidup atau mati. Slamet Gundul alias Slamet Santoso alias Samsul Gunawan adalah bos dari kawanan perampok bersenjata api yang mengincar para nasabah bank
dan sudah belasan kali beraksi di Pulau Jawa. Slamet dikenal sebagai penjahat yang licin dan sangat sulit untuk diringkus. Slamet Gundul dan anak buahnya pernah berhasil dicegat oleh 6 anggota elit reserse se-Jawa Tengah saat akan melancarkan aksi kejahatannya. Slamet Gundul mampu lolos dengan menaiki motor dengan kaki yang terluka setelah aksi tembaknya selama 15 menit. Pada Januari 1987, Satuan Reserse Polda Metro Jaya berhasil mengepung rumah yang diduga dikontrak oleh Slamet. Tapi saat dilakukan penggerebekan, Slamet berhasil melarikan diri dengan melompati pagar beton belakang rumahnya setinggi 2 meter. Yap, secara ajaib, Slamet berhasil lolos lagi dari kepungan polisi dengan menembak membabi buta menggunakan 2 pistol yang dibawanya. Namun tidak lama berselang, Slamet beserta 2 komplotannya berhasil ditangkap. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Timur memvonis ketiganya dengan hukuman masing-masing 3 tahun penjara. Dan lagi-lagi Slamet beserta seorang temannya berhasil kabur sewaktu dibawa dari ruang sidang menuju mobil tahanan. Semasa sepak terjangnya, Slamet Gundul beserta komplotannya berhasil melakukan aksi perampokan lebih dari 11 kali dengan total hasil rampokan lebih dari 150 juta, jumlah yang terbilang sangat besar saat itu. Slamet Gundul saat ini sudah bebas dan diyakini bekerja untuk Tommy Winata, salah satu pengusaha raksasa Indonesia. Dukun AS. Sosok dukun yang bernama asli Nasib sempat membuat geger Indonesia bahkan dunia saat dia menjadi tersangka pembunuhan 42 orang wanita dengan berkedok sebagai dukun. Mayat dari para korbannya dikuburkan di perkebunan tebu Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelum dia menjadi tersangka kasus pembunuhan tersebut, dia sempat ditahan karena terjerat kasus pencurian ternak lembu, dan saat bebas Nasib mengubah namanya menjadi Ahmad Suraji. Kejahatan AS mulai terkuak saat polisi menemukan sesosok mayat wanita bernama Sri Kemaladewi pada 27 April 1997. Dari keterangan yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian, diketahui wanita tersebut terakhir mendatangi AS yang saat itu berprofesi sebagai dukun. Berdasarkan pemeriksaan dan barang bukti berupa pakaian serta perhiasan milik Sri Kemaladewi yang ada di tempat praktek AS, polisi pun menciduk AS beserta istrinya dan menjadikannya tersangka. Melalui pemeriksaan dan penyelidikan lanjutan, ditemukan fakta yang lebih mencengangkan. Ternyata korban sang dukun bukan cuma 1, tapi sampai dengan 42 orang yang dilakukan sejak tahun 1987 hingga 1997. Tapi menurut beberapa berita dikatakan bahwa dukun AS mengelak dari semua sangkaan tersebut. Konon perbuatan dukun AS tersebut adalah untuk memperkuat ilmu hitam yang dia miliki, di mana dia diharuskan membunuh 70 orang wanita dan menghisap air liurnya. Pada 27 April 1998, dukun AS akhirnya divonis hukuman mati oleh hakim, sedangkan istrinya mendapat vonis hukuman seumur hidup. Eksekusi hukuman mati terhadap dukun AS dilakukan pada hari Kamis 10 Juli 2008. Kasus dukun AS ini sempat diadaptasi menjadi film layar lebar dengan judul Misteri Kebun Tebu. Johnny Indo. Mungkin inilah sosok bos gangster sekaligus penjahat budiman ala Robin Hood Indonesia. Johannes Herbertus Echkenboom atau populer dengan julukan Johnny Indo, lahir di Garut pada 6 November 1948. Pada tahun 70-an, Johnny Indo bersama dengan 12 orang kelompoknya membentuk geng yang diberi nama Pachinko atau Pasukan Cina Kota. Spesialisasi Johnny Indo beserta kelompok gengnya adalah merampok toko emas milik orang asing yang kaya raya, dan semuanya dilakukan pada siang hari. Aksinya yang paling menggegerkan adalah saat dia bersama komplotannya merampok toko emas di Cikini, Jakarta Pusat pada tahun 1979. Saat itu dia bersama kelompoknya melakukan perampokan dengan bersenjata 5 pucuk pistol, sebutir granat dan puluhan butir peluru. Selama kurun waktu 10 tahun dia beraksi, mulai dari tahun 1970 sampai 1980, Johnny Indo berhasil mengumpulkan sekitar 129 kg emas dan membagi-bagikannya ke rakyat miskin. Karena hal inilah yang membuat dirinya mendapatkan julukan penjahat budiman atau Robin Hood. Johnny Indo akhirnya ditangkap di Sukabumi dan divonis hukuman 14 tahun penjara.
Selain itu, dia dijebloskan ke penjara dengan keamanan super ketat di Alcatraznya Indonesia, yaitu Pulau Nusa Kambangan. Kisah fenomenal Johnny Indo ternyata tidak berhenti sampai di situ. Bersama ke-14 tahanan lainnya, Johnny Indo sempat mencoba untuk melarikan diri dari Nusa Kambangan. Tapi ternyata Nusa Kambangan masih mampu menjaga reputasinya sebagai penjara paling mematikan di Indonesia. Johnny Indo menyerah setelah pelariannya 12 hari di alam liar Nusa Kambangan. Selain itu, 11 tahanan yang ikut melarikan diri bersama dengannya tewas dan sisanya berhasil ditangkap tidak jauh dari area Nusa Kambangan. Kisah pelarian ini sempat diangkat pula ke layar lebar dengan Johnny Indo sendiri menjadi pemeran utamanya. Dalam melakukan aksinya, Johnny Indo sangat pantang untuk melukai korbannya. Hidup di penjara membuat dirinya banyak belajar dan mengevaluasi diri. Setelah bebas, Johnny Indo menjadi seorang mualaf dan tinggal bersama keluarganya di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dia pun menjalani kehidupannya dengan berdakwah, sebuah jalan hidup yang hampir mirip dengan kisah Sunan Kalijaga yang dia baca saat masih kecil.